Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam program MAS, Edukasi Masa Depan Anak Soleh. Kali ini kita kedatangan tamu dari pesantren Tahfiz Quran Nurul Yakin Sukabumi, Ustadz Husairi. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Sukabumi Ustadz. Ya. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya Ustadz. Jadi Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Yakin Sukabumi ini bagian dari Yayasan Manzil Al Umi. Jadi masih satu naungan ya Ustadz ya, sama yang kita ini di Bogor ini ya. Betul. Ustadz, sebelum anak ke pertanyaan nih, boleh jelasin background Ustadz atau latar belakang Ustadz tentang pesantren? Perkenalkan, nama saya Ahmad Husairi. Background pendidikan SMP, SMA di Pondok Pesantren An-Nur Tahfizul Quran Bogor. Kemudian melanjutkan studi di Pusat Studi Al-Quran Jakarta. Setelah itu melanjutkan juga ke pendidikan Al-Quran lagi di di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Setelah itu Allah takdirkan untuk mengabdi ke masyarakat, juga berkecimpung di bidang ke-Al-Quranan. Alhamdulillah. Memang Alhamdulillah. basicnya dari awal memang Al-Quran. Mantap ya. Ternyata emang Ustadz ini sudah tidak diragukan kalau masalah untuk pendidikan Al-Quran ya, karena basicnya udah kita dengar sama-sama. Oke Ustadz, saya mulai ingin bertanya sedikit sama Ustadz. Ustadz, setiap hari kan Ustadz membina santri di usia-usia remaja. Perbedaan yang paling terlihat antara anak-anak remaja yang sejak kecil dengan Al-Quran dan yang sudah besar baru memulai dengan Al-Quran. Masa-masa atau usia remaja ini adalah usia-usia yang produktif ya, karena di usia remaja itu adalah usia di mana mereka itu menemukan atau sedang mencari jati diri. Nah, kalau bicara tentang pembelajaran Al-Quran gitu, anak-anak yang dari kecil bersama dengan Al-Quran, kemudian ada anak juga yang baru memulai saat remajanya, tentu ada perbedaan Kang Ridho. Kalau yang dari kecil dia sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka ketika dia masuk ke masa remaja, dia akan mempermudah ya. Contoh misalkan dalam pembelajaran tahsin, kalau dia terbiasa dari kecil dikenalkan dengan makhorijul huruf, dengan ilmu-ilmu tajwid gitu ya, maka ketika dia menginjak masa remaja, nah di usia remaja itu masuknya adalah fase pendalaman, itu pemantapan. Sementara yang mereka baru masuk ke pesantren misalkan karena di Nurul Yakin adalah fokusnya di SMP dan SMA, itu anak-anak SMP atau yang baru masuk ke SMA dan dia belum pernah belajar Quran sama sekali, nah ini kita mulai lagi dari nol gitu. Tapi plusnya adalah biasanya saat mereka mulai dari nol itu, mereka akan mendapatkan satu energi yang positif. Dalam artian biasanya kalau di kami di pesantren itu ditanya, kamu pesantren itu atas keinginan orang tua apa keinginan diri sendiri? Dan mereka mengatakan keinginan diri sendiri. Jadi mereka sudah bisa menempatkan dirinya, mengajak dirinya untuk belajar Al-Quran. Sementara kalau usia di bawah itu kan harus dibimbing sama orang tuanya, gitu. Jadi ada intervensi orang tua. Kalau SMP, SMA rata-rata mereka diskusi dengan orang tuanya dan memutuskan. Biasanya yang dominan adalah anaknya. Gitu. Oh iya, jadi pasti ada perbedaan. Iya Ustadz. Oke. Nah, menurut Ustadz kira-kira di usia berapa yang pendidikan Al-Quran yang sebenarnya harus dimulai itu? Sebenarnya kalau bicara tentang Al-Quran, bahkan dari mulai usia kehamilan itu sudah diperkenalkan dengan Al-Quran. Oh, jadi dari dalam kandungan ya Ustadz ya? Oh iya, iya. Sudah diperkenalkan di kalau ibu-ibu
hamil ya, sering diperdengarkan Al-Quran, itu akan membantu apa namanya, pola pikir anak nanti ke depannya. Jadi pengenalan Al-Quran itu harus dikenalkan sedini mungkin, bahkan apa namanya, ketika dia dalam kandungan. Tapi dalam prakteknya kita bisa apa namanya, sampaikan bahwa usia paling produktif dalam menghafal Al-Quran itu adalah usia 0 sampai 7 tahun. Oh, di usia-usia 0 sampai 7 tahun ya. Usia itu tuh usia-usia emas. Usia emas ya. Iya. Jadi bilang dia mengcopy apa yang dia Betul. lihat ya dari Di 0 usia 0 sampai 7 itu adalah usia yang paling baik untuk pengenalan Al-Quran, kaitannya dengan mencintai Al-Quran. Jadi harus menumbuhkan rasa cinta dulu sama Al-Quran. Oh, iya. Di usia segitu. Baru setelah itu pengenalan makharijul huruf, kemudian mulai ke tajwidnya, mulai tahap menghafalnya gitu. Jadi usia-usia SMP, SMA bukan tidak produktif, ya bagus saja gitu. Iya. Bahkan kalau ditanya soal apakah bisa orang yang sudah usia paruh baya kemudian pengen mempelajari atau memperbaiki bacaan Al-Quran, bahkan ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz, ya jawabannya adalah pasti bisa. Oh iya. Ya, sebenarnya kalau itu tidak ada batasan ya Ustadz, Tidak ya ada kalau batasan. untuk belajar Al-Quran kapan Iya, cuman betul. metode-metodenya mungkin ya Iya. yang berbeda. Ya, dan waktu yang paling baik, paling bagus ya tadi usia 0 sampai dengan 7 tahun. Oke Ustadz. Nah Ustadz, dari pengalaman Ustadz nih, kebiasaan apa yang biasa dimiliki anak untuk menjadi pribadi yang soleh? Ya, di pesantren ya, karena fokus kami kan di anak-anak remaja, SMP dan SMA di sana. Kita bisa lihat indikatornya dari pertama soal ibadah. Ya, ibadah itu ya kaitannya dengan sholat 5 waktu. Ya, menjalankan sholat 5 waktu tanpa disuruh, itu datang waktu sholat gitu. Kemudian dia sudah bisa mengetahui, oh ini baik, ini tidak baik gitu. Karena juga Kang Ridho, di pesantren kami itu tidak ada aturan yang tertulis. Oh, Jadi kita mengajak kepada anak-anak untuk mengenali siapa dirinya gitu. Kalau di sana, siapa kalian adalah santri. Kalau santri berarti seluruh aktivitas kegiatan yang melekat pada dirinya itu harus mengimplementasikan dia seorang santri. oh iya benar. Itu. Jadi kesadaran lebih kesadaran diri maksudnya ya, daripada tertulis dan terpaksa ya tadi ya. Oke guys, kita pindah lokasi dulu. Kebetulan view-nya lagi cakep, Gunung Gede Pangrango. Nah Ustadz, kan banyak orang tua nih yang khawatir kalau anak terlalu belajar agama atau Al-Quran, takut tertinggal masalah pelajaran duniawinya. Gimana itu menurut Ustadz? Iya, sebenarnya antara pendidikan agama dan pendidikan formal, yaitu tidak juga bisa kemudian dikelompok-kelompokkan dalam artian dia bagusan mana antara pendidikan agama sama pendidikan formal gitu. Ini jadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Itu jadi dengan kita menekuni ilmu agama sekalipun sebenarnya tidak menafikan daripada ilmu sosial, ilmu yang lain gitu, yang kaitannya dengan formal gitu. Jadi, dan ini juga sudah dibuktikan oleh para ulama-ulama kita gitu ya. Mereka menekuni pendidikan agama itu bukan berarti mereka tidak belajar tentang ilmu sosial, tentang ilmu formal gitu. Oh iya, iya. Ya, ilmuwan Islam juga demikian gitu. Mereka yang mereka pelajari adalah ilmu agama gitu. Ilmu agama. Kemudian dari ilmu agama itu timbullah kemudian jadi pemikiran kita ini kan semakin banyak ilmu semakin terbuka gitu. Jadi ya
pendidikan agama dengan pendidikan formal itu idealnya adalah satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Gitu Kang Ridho. Oke ya Ustadz, jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Tidak perlu khawatir, Ya, tidak perlu dikhawatirkan. Nah Ustadz, ketika anak masuk usia remaja nih, tantangannya biasanya kan lebih besar. Apa yang paling membantu menjaga mereka tetap dekat sama Al-Quran? Iya, di era digitalisasi saat ini ya, anak-anak dekat dengan medsos, kemudian pergaulan juga makin bebas, Ya, gitu betul, Ustaz. terjun payung karu-karuan. Nah ini tentu menjadi kekhawatiran yang perlu dibentengi, yang perlu orang tua lakukan adalah jalin komunikasi intens dengan anak, gitu. Termasuk ketika anaknya juga di pesantren, gitu. Minimal 1 bulan sekali, kalau ada waktu untuk nengok jadi tengok. Atau ya komunikasi itu kan dari banyak cara ya, Ya betul gitu. Ustadz. Jadi jangan kemudian dilos gitu aja, anak saya pesantren udah aja gitu. Yang pertama adalah jalin komunikasi intens dengan anak itu untuk menjaga mereka supaya mereka juga terus diawasi, Oh gitu. iya. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai keislaman tentunya, gitu. Dekatkan dia, masukkan ke pesantren karena circle lingkungan itu juga sangat berpengaruh, gitu. Kalau lingkungannya buruk ya dan orang tua abai terhadap itu, gitu, ya anak juga akan Iya. ikut, gitu, terkontaminasi terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Iya. Demikian. Jadi menurut saya adalah pertama jalin komunikasi, yang kedua adalah kuatkan mereka dengan keagamaan, ya, ilmu agama, adab, akhlak, kemudian halal haram begitu. Yang ketiga adalah circle tadi itu. Ya Ustadz, menjaga pergaulan ya Ustadz ya. Menjaga pergaulan. Iya. Begitu Kang Ridho. Oke Ustadz, selanjutnya kalau menurut Ustadz nih, kesalahan apa yang paling sering dilakukan orang tua dalam mendidik anak di zaman sekarang? Yang pertama tentu soal komunikasi. Iya, balik lagi ke komunikasi ya Ustadz ya. Komunikasi, orang tua sekarang hari-hari ini kadang suka abai Iya. terhadap anak, ya, itu yang pertama. Dan ini fatal. Jadi kalau kemudian ini terjadi, anak dibebaskan sebebas-bebasnya, gitu, dengan difasilitasi gadget dan kuota juga diberikan, tapi kita tidak kontrol terhadap apa yang mereka lakukan, gitu. Nah itu komunikasi juga di dalamnya ada diskusi, gitu, diajak ngobrol, gitu ya, diajak ngobrol. Jadi si anak merasa ada teman, orang tuanya sebagai mentor, gitu. Orang tua dijadikan mentor untuk anak itu. Jadi itu juga sangat berpengaruh Kang Ridho. Iya. Ya, jadi intinya tetap komunikasi antara orang tua dan anak tuh harus benar-benar terjalin ya. Benar-benar terjalin. Apalagi kalau di pesantren. Di pesantren itu Kang Ridho, komunikasi itu tidak hanya dua arah dalam artian anak dengan orang tuanya saja, tapi di situ ada tiga segitiga yang tidak bisa dipisahkan. Oh iya. Ada orang tua, kemudian anak, kemudian guru. Tiga komunikasi ini harus berkesinambungan satu dengan yang lain, harus sinkron. Iya. Nah kalau nggak begitu dampaknya nanti ke anak. Oh iya benar ya. Nah itu. Oke Ustadz. Gitu kira-kira. Siap Ustadz. Mudah-mudahan dipahami ya sama yang lain. Oke Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Iya siap. Apa pesan Ustadz untuk orang tua yang ingin anaknya tumbuh menjadi generasi yang soleh dan dekat dengan Al-Quran? Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, seluruh orang tua di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia, kalau Anda menginginkan putra putri Anda soleh solihah, maka
ibda binafsik, harus memulai dari diri sendiri. Kalau anak Anda ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka dekatkanlah diri Anda dengan Al-Quran dulu. Kalau Anda pengen lihat anak rajin ibadah, rajin sholat, maka harus dimulai dari orang tuanya. Karena anak merupakan cerminan dari orang tua. Gitu. Sangat, Nah, itu. sangat menyentuh ini Ustadz. Jadi Benar. kalau jangan berharap anaknya pengen jadi penghafal Quran, tapi orang tuanya bahkan ngaji atau aware dengan Quran juga enggak Iya. gitu. Betul Ustadz. Anaknya pengen soleh, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak soleh, begitu gitu. Jadi Iya. kan kontra. Iya betul Sinkron. betul Ustadz. Pesan yang sangat menyentuh ini. Buat saya pribadi pun ini menyentuh ya pemirsa. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, kali ini mungkin cukup segitu dulu, bukan segini dulu. Kedepannya next kita balik lagi di program kita, program Mas, dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya. Untuk menutup program ini biasanya kita closing bareng-bareng Ustadz. Ya. Kita assalamualaikum bareng-bareng Ustadz. Baik, Ayo. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.